Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX. Nah, di video kali ini saya akan update tentang long term analysis untuk pair XAUUSD atau pair gold, pair kesayangan kita semua, teman-teman. Nah, sebelum ke gold, kita akan lihat indeks dolar terlebih dahulu, teman-teman. Di sini saya sudah siapin oret-oretan di sini. Oh, ini menarik nih, teman-teman. Seperti di video-video saya sebelumnya, si dolar ini berpotensi mencapai area minor origin yang kotak merah ini, teman-teman, di time frame daily. Kita punya supply di sini minor origin. Nah, kalau kita lihat di sini harga sudah hinggap ya, teman-teman. Sudah hinggap. Nah, berarti ada indikasi harga akan mengejar area major origin di time frame daily. Karena market struktur yang utamanya itu di sini, teman-teman. Origin yang utamanya itu di sini di level 104. Di sini level 104.1091-an di situ. Kurang lebih di situ. Nah, karena di sini sudah hinggap, teman-teman. Berarti kalau secara long term si dolar ini masih akan bullish, teman-teman. Seenggaknya dia akan mengejar area major origin dari flag range daily yang major, teman-teman. Nah, kalau yang ini kan yang minor, teman-teman, yang minor ini kan yang minor. Di sini kalau yang mayornya di sini, teman-teman. Di sini kita punya liquidity. Nah, di H1-nya kita punya area supply, teman-teman. Di sebelah kiri kita punya supply rally base drop, teman-teman. Di sini juga ada level bahu kiri, teman-teman. Level Quasimodo atau MPL atau QML atau apapun lah, pokoknya bahu kiri seperti itu, teman-teman. Nah, kalau dolarnya berpotensi masih akan naik dalam jangka yang lumayan panjang lah. Mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan dia bakal nyampe area ini, teman-teman. Karena kan yang namanya perjalanan market itu kan butuh proses ya, teman-teman. Ada lika-likunya gitu. Berarti kalau di short termnya ini harga sudah berhasil membuat high low. Di sini kan kotak biru ini kan bullish flag limit. Ini high, ini low. Di sini reaksinya di sini zona demand. Di sini juga ada high, di sini juga ada low, teman-teman. Berarti ini akan menjadi area flag range yang baru, teman-teman. Ini di skala H1 ya, teman. H1 H4 tren minornya ini. Berarti ini akan menjadi flag range yang baru. Kunci saya kasih tebal. Nah, kurang lebih si dolar akan tertahan di area kotak hitam ini, teman-teman. Kotak hitam ini. Cuman saya belum melihat adanya flag limit, teman. Oh, ini ada, teman-teman. Di sini ada flag limit, teman-teman, DM30. Nah, di sini ada flag limit. Di sini flag limit buy. Flag limit buy. Kebanyakan iklan ini. FL buy. Kunci. Nah, di sini akan menjadi area bullish flag limit. Nah, yang ini akan menjadi area origin, teman-teman. Di sini kita punya, kita harusnya sih kita ini dulu lah, hilangkan dulu gambarnya nih. Nah, seperti itu. Agak-agak puyeng markingnya, teman-teman. Nah, kita lihat ke daily dulu. Daily kita punya major flag range di sini. Ini major ya, teman-teman. Berarti area ini akan menjadi area liquidity. Potensi breakout. Kunci. Nah, kita ke H1 untuk mengejar area origin ya, teman-teman.
Ini juga akan menjadi area potensi backout teman-teman, alias area kampret ini. Ini akan menjadi bahu kiri resistor yang ini. MPL kali ya, atau QML sama aja sih. Bahu kiri juga. Ini akan menjadi area origin atau ekstrim untuk major flag ring yang sekarang teman-teman. Jadi dia akan menjadi target origin cell. Nah, kita kasih ngano poin harga di sini. Pokoknya dikasih 104 aja pokoknya. Area si dolar ini targetnya. Untuk mungkin 1-2 minggu ya. Soalnya dolar ini enggak secepat yang kita bayangkan teman-teman pergerakannya ini. Nah, berarti kita pakai ini jelas ya, ini enggak ada tawar menawar, ini di minor trendnya ini masih up ya teman-teman. Ini minor trend masih up. Si bullish lah istilahnya kayak gitu. Trend. Ini tapi ini struktur minor. Pokoknya dia sementara dia targetnya akan ke sini aja. Ke apa? Ke area major origin di sini. Major extreme. Seperti itu. Nah, kita ambil datanya dari area flag range terakhir aja teman-teman biar cepet ya. Ini flag range terakhir. Nah, flag range by kunci. Di sini kita punya level-level kampret, alias level-level fake out di sini. Akan menjadi MPL-nya teman-teman. Alias bahu kiri atau Quasimodo lah, sama aja sih. Dan yang ini akan menjadi area origin atau area ekstrim. Kita pakai data terakhir. Ini akan menjadi area ngampret nih teman-teman. Berpotensi di back out ini. Kita ke M30. M30 kita punya bullish flag limit. Di sini ada demand, rally, base, rally teman-teman di sini. Nah, kita tandain dari sini. Kita ini. FL buy. Masih tebal kali ya. Bullish flag limit. Ini sebagai POI-nya di sini. Decision point di sini. Decision point. Ini juga origin. Berarti si dolarnya masih naik, si goalnya masih turun. Ini soalnya ini berdasarkan saya bisa berbicara atau menganalisa seperti ini berdasarkan data yang dikasih sama market ya teman-teman. Jadi apa adanya teman-teman, apa adanya. Nah, ini berarti indeks dolar berpotensi akan turun ke sini lalu naik. Kemungkinan tertahan ya. Atau kalau ini tembus dia akan menuju origin dan mengejar area supply. Pokoknya targetnya ke sini aja teman-teman. Kurang lebih dia ke sini, entah ini minggu ini atau minggu depan mungkin. Pokoknya dia akan mengejar area major origin di poin 104.1720 situ. Nah, sekarang kita ke goalnya teman-teman. Kita kan udah narik kesimpulan nih. Kalau dolarnya masih mau naik, berarti si goalnya masih mau turun, seperti itu. Kita harus terima kenyataan teman-teman. Kalau emang si dolar ini sedang kuat teman-teman. Saya masih berfokus sama area ini teman-teman ya. Ini kita punya flag range. Flag range. Ini buat teman-teman yang mau belajar price action kayak gini teman-teman.
saya sangat merekomendasikan channelnya Pak De Daud, channelnya guru besar kita teman-teman. Ini khas banget Pak Daud itu price actionnya. Kalau mau belajar trading price action sama Pak Daud atau sama Mbah Din, cari aja channelnya. Kalau channel Pak Daud itu channelnya vlog forex, kalau channelnya Mbah Din itu Dananjaya Samsudin. Silahkan teman-teman belajar ke situ teman-teman. Kalau saya ini hanya santri kalong via YouTube teman-teman. Jadi saya ini, ilmu saya ini belum ada apa-apanya teman-teman, masih cetek lah kalau dibandingkan dengan guru-guru besar. Masih belum ada apa-apanya. Ilmu saya ini masih secuil teman-teman, masih belum ngerti apa-apalah istilahnya saya ini. Kalau mau teman-teman mau belajar serius, silahkan kunjungi atau subscribe channelnya Pak Daud, channel Pro Forex, dan channelnya Mbah Din Dananjaya Samsudin. Silahkan searching di YouTube teman-teman. Subrek, jangan lupa subrek. Oke, kita lanjut. Ini kan tadi kita udah punya flag range ya teman-teman. Flag range, ini kita punya flag limit buy, bullish flag limit. Nah, ini sudah di engulf ya teman-teman. Ini tiada tawar menawar, ini sudah di engulf, ini engulf. Berarti kalau flag limit sudah di engulf dan harga gagal membuat new high, berarti kita abaikan area flag limit ini. Kita akan fokus ke area origin. Kalau area origin sih ini kan kompres ya teman-teman. Sini kan kompres nih. Si demandnya nih kompres nih, dari sini ke sini kompres. Sebenarnya untuk menandainya sih harus ditandai semua, tapi bisa sih dari sini nih ke sini nih. Dari sini candle merah terakhir bisa sampai ke shadow terendah bisa. Tapi kalau saya akan fokus ke area demand yang ini teman-teman. Nah, di sini ada demand. Kalau dibedah ke time frame yang lebih kecil, di situ ada demand. Kita bedah ke situ nanti. Pokoknya long term saya menargetkan goal akan atau saya menganalisa goal akan menuju area sini cepat atau lambat seperti itu teman-teman. Karena kalau demand yang seperti ini, kalau berdasarkan Dow Jones teori gitu atau price action lah, market struktur, area seperti ini di demand dia kemungkinan akan menahan, cuman kalau dalam jangka panjang dia harus diabaikan gitu teman-teman. Karena kalau di dalam sebuah flag range kita itu hanya boleh berfokus pada dua tempat, yaitu flag limit dan origin aja teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau flag limit sudah di engulf, kemungkinan jangka panjang dia akan menuju area origin. Kalau yang seperti ini kemungkinan ini akan menjadi area liquidity. Kalau di setup yang skala kecil dia akan menjadi liquidity atau inducement. Berarti dia akan memancing kita untuk buy lebih awal. Cuman emang buy-nya ini kan di time frame gede ya teman-teman. Makanya buy-nya lumayan kan. Tapi kalau ketemu setup seperti ini di time frame kecil, sebaiknya diabaikan teman-teman, karena pergerakannya lebih cepat kan kalau di time frame kecil. Takutnya inducement kita masuk belum sempat close, dia dibabat lagi ke bawah seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Karena ini sudah engulf. Nah, kemungkinan dia akan ke sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ini kan ada minor flag ya teman-teman. Ini minor flag. Ini minor flag range di sini. Ini sudah kelihatan banget ini. Sudah kelihatan banget. Kalau ini sudah di engulf semalam teman-teman, di engulf. Ini berarti jadi data ya teman-teman. Jadi kalau long term saya menargetkan dia masih akan ke bawah teman-teman. Tapi kalau dia mau ke sini, entah dia akan pullback dulu apa gimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas target long termnya dia akan ke sini kalau berdasarkan konsep market struktur teman-teman. Nah, seperti itu. Terus bisa nggak sih kita cari peluang entry sell gitu kan untuk menargetkan harga sampai sini? Ya bisa dong gitu, bisa. Kita akan mencari peluang-peluang kecil di flag range yang terbentuk di chart untuk dalam skala H4, tren H4 ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman banyak juga nih yang teman-teman trader yang marking katanya di sini Mas Jun, ini hati-hati CP cenah. Kemungkinan dia akan segera berbalik. Nah, ya iya sih, benar sih. Kalau CP itu kan pemadatan harga. Masalahnya kan CP itu ada dua teman-teman, ada yang high liquidity, ada juga yang low liquidity gitu. Kalau yang high liquidity,
Kalau ini di sebelah kirinya ada zona demand yang masih fresh atau demand yang kuat gitu, dia akan berbalik dan membabat area ini semua gitu. Tapi masalahnya kalau seandainya dia low liquidity itu kan dia akan mencari liquidity pada order-order yang masih fresh atau zona-zona yang masih fresh di bawahnya gitu, atau dia untuk menghancurkan zona lama yang udah nggak fresh gitu. Nah, kalau kita zoom ke sebelah kiri teman-teman, di sini emang ada demand teman-teman di time frame daily. Banyak yang dulu juga ngebuy kan, yang dulu pernah ngebuy di sini. Zonanya segini teman-teman, cuman saya presisikan ya. Nah, ini demand lah, Sandy. Nah, kira-kira si zona ini masih fresh apa sudah pernah disentuh teman-teman? Kira-kira ini. Kalau menurut saya mah ya ini berdasarkan fakta yang kita lihat gitu, kenyataan yang kita lihat di sini sudah pernah disentuh gitu. Sedangkan kalau ini muncul CP di sini, ini CP-nya CP yang mana dulu nih gitu kan? CP yang reversal atau CP yang terus bablas ke bawah gitu, seperti itu. Kemungkinan sih ya kalau di sini di sebelah kirinya nih kotak abu ini zona demand yang sudah tidak fresh, kemungkinan CP-nya CP yang CPLQ gitu, yang menghancurkan zona lama gitu, yang sudah tidak fresh atau mencari liquidity gitu pada zona yang lebih fresh di bawahnya gitu, seperti itu. Kita jangan ngomong jauh-jauh dulu teman-teman lah, di sini kita ini aja berdasarkan data yang ada di sini. Yang jelas ini area kotak hitam ini yang saya kasih tebalin ini. Nah, yang saya tebalin ini sudah diinggap ya teman-teman. Inggap adalah sinyal. Beda dengan breakout. Biasanya inggap itu pullbacknya akan jauh mencari decision point gitu. Nah, di sini kita punya flag range di sini skala 4 ya teman-teman. Kan kita tadi kan mau cari sell niatnya nih. Kita punya flag range sell di sini. Flag range sell. Kita hapus dulu flag range sell. Nah, seperti biasa kita bedah ya teman-teman. Kalau setiap ada flag range, kita harus cari yang namanya flag limit dan origin. Seperti itu. Nah, di M15, nah, di sini titik flag range-nya dia engulf-nya di sini, break-nya di sini. Shadow. Kunci. Nah, ini akan menjadi flag limit di sini teman-teman. Di sini harga break, shadow, cucuk bawah, cucuk atas terjun gitu. Flag limit ini namanya. Jadi nah, ini zonanya berapa pip ya? Dari shadow ini ke ini, wow, 40 pip. Di atas 30 pip saya kurang hobi, kurang srek. Nah, ini kita seperti biasa untuk memperkecil zona gunakan konsep manipulasi. Di sini kita punya break, retrace, lanjut, cucuk bawah, cucuk atas, terjun. Berarti kita akan cari bahu kiri di sini sebagai MPL teman-teman, sebagai area MPL. Nah, MPL ini kita marking dari bahu kiri sampai ke shadow tertingginya teman-teman, sebagai zona nganu alias POI, point of interest, kunci. Nah, kan jadi tipis ya teman-teman. Dia kan 40 pip nih tadi ya. Sekarang berapa ini? Sekarang 10 pip tambah spread 12 lah. Setelah flag limitnya ketemu, yang kotak merah gede ini yang tebal, kita akan mencari origin alias ujung pengkolan harga, titik permulaan harga berbalik di situ, itu namanya origin. Kita punya bahu kiri, Bauri MPL
atau QML, sama aja sih pokoknya bahu kiri lah, seperti itu. Nah di sini kita punya supply drop base drop sebagai zona nganu. Tapi tetap teman-teman, kalau SL mau aman itu taruh di atas swing high seperti itu. Soalnya kalau masih di dalam area range itu agak berbahaya, naruh stop loss. Zona nganu udah ketemu ya. Berapa pip ini? Kalau zona aslinya segini, dari bahu kiri sampai ke ini 10, kita adjust ya maksimal 20 lah, 17 sampai 20 pip gitu. Situ. Alhamdulillah. Nah, berarti 19.10 ya. Jadi flag limitnya sini. Originnya di sini. Seperti itu teman-teman. Kita fokus ke dua area ini dulu untuk minggu ini sampai penutupan market mungkin. Kalau long termnya dia akan ke origin. Kalau berdasarkan konsep market struktur yang kotak biru ini, dia akan menuju area origin, maybe cepat atau lambat gitu. Tapi kita kan kebanyakan intraday dan scalper ya teman-teman. Mungkin ada yang nge-swing gitu. Tapi kalau target saya mah yang deket-deket aja lah. Ini previous low gitu di sini. Yang deket-deket aja di sini. 1889 nih di sini areanya di situ. Sell di 1899. TP-nya di sini, target maksimalnya gitu. Terus kalau nge-sell di origin juga sama gitu. Targetnya di sini gitu. Tergantung zona mana nih yang respect. Makanya saya selalu siapin zona 2 zona, nggak mungkin satu ya teman-teman. Kalau flag limit tembus kita balas di origin. Nah, kalau origin tembus berarti tren akan berbalik seperti itu aja teman-teman. Atau hanya fake out bisa jadi gitu. Nah, segitu aja teman-teman analisa untuk long term ya teman-teman. Jadi ini bukan 1-2 hari kalau targetnya. Tapi kalau untuk setup kebetulan saya tambahin setup harian di sini. Setup intraday atau scalping lah gitu. Kita cari-cari pantulan di dua zona ini untuk sell gitu. Sell gitu. Nah, ini pandangan saya dalam jangka panjang ya teman-teman. Jadi long term lah gitu. Goal ini mau kemana gitu jangka panjangnya. Nah, seperti biasa karena ini pandangan saya pribadi, analisa saya pribadi, jurnal saya pribadi. Jadi jangan ditelan bulat-bulat teman-teman, itu berbahaya apalagi sampai jadikan signal entry. Waduh, itu bahaya banget teman-teman. Pokoknya kalau mau entry itu analisa ulang dulu berdasarkan pemahaman masing-masing gitu. Kalau cocok silahkan dipertimbangkan gitu. Kalau nggak cocok harus di skip teman-teman, harus di skip. Jadi jangan ini jadikan signal, bahaya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, saya nggak akan lupa dan nggak akan bosan. Buat teman-teman yang mau join ke grup Telegram, saya taruh linknya di deskripsi. Silahkan di situ kita gabung, menambah pertemanan, persaudaraan dan keluarga sesama trader teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar teknik SMC, nah silahkan di grup itu juga ada teman saya yang namanya Mas Ainun Najib. Dia dari orang SMC, Smart Money Concept. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik dengan Smart Money Concept, nah kalau saya kan ini pakai price action. Kalau teman-teman tertarik dengan Smart Money Concept, silahkan teman-teman belajar teman-teman. Belajar di situ. Tanyain aja sama Mas Najib. Kalau emang mau belajar teknik SMC atau Smart Money Concept, silahkan belajar ke beliau, ke Mas Ainun Najib. Nanti ada di grupnya, soalnya dia yang punya grupnya. Saya hanya bantu mempromosikan aja teman-teman untuk menambah pertemanan aja gitu. Nah, buat teman-teman juga yang sering nanya saya pakai broker apa, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Saya taruh link broker saya, broker yang lumayan lama saya pakai teman-teman karena saya merasa nyaman di situ gitu. Selain depositnya rendah gitu kan, spreadnya juga kecil, terus WD-nya juga cepat gitu kan. Pokoknya cocok lah buat pemula-pemula gitu. Juga banyak jenis pilihan akun teman-teman. Pilihan akunnya banyak, ada yang sen, ada standar, ada zero, ada pro, ada apalagi tuh raw spread. Nah, bebas lah itu pilih, tergantung nyamannya pakai mau akun apa gitu. Terus brokernya juga pokoknya nyaman lah teman-teman. Silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi, siapa tahu teman-teman berminat gitu mau daftar atau mau bergabung dengan broker yang saya gunakan gitu.
Oke teman-teman, seperti biasa terima kasih sudah menonton.